sekolah dan lembaga ilmiah. Di masa lalu, masjid bukan hanya tempat ibadah, sebaliknya itu adalah sekolah di mana umat Islam membaca, menulis, membaca Al-Quran, ilmu syariah, bahasa dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian kitab itu didirikan di satu masjid yang dikhususkan untuk pengajaran membaca dan menulis Al-Quran dan ilmu pengetahuan bahasa Arab. Buku itu seperti sebuah sekolah dasar di zaman kita, dan begitu besar bahwa ada sekitar 300 buku dalam satu kota. Buku itu mencakup satu, kadang ratusan atau ribuan mahasiswa. Kemudian sekolah dan masjid di sebelah buku, dan penelitian ini mirip dengan sekolah menengah dan tinggi di zaman kita. Dan di mana pendidikan gratis itu bukan pendidikan khusus di mana berbagai orang, tapi dia duduk di samping sekolah, aku miskin atau kaya itu sama saja, dan di sebelah deler atau perluasan peternakan. Penelitian ini dalam dua bagian. Bagian orang asing atau orang yang memiliki kondisi fisik yang tidak membantu mereka untuk hidup atas biaya orang tua mereka, dan bagian eksternal pada mereka yang ingin kembali pada malam hari ke rumah keluarganya. Makanan diberikan secara gratis pada siswa di asrama, dan menyembah dan beribadah, membaca dan tidur. Dan begitu juga sekolah masing-masing berisi sebuah masjid dan ruang belajar dan kamar untuk asrama mahasiswa, perpustakaan, dapur dan kamar mandi. Beberapa sekolah termasuk di atas itu atas dasar latihan fisik di udara terbuka. Contoh terbaik dari sekolah ini adalah Al-Azhar. Masjid Al-Azhar adalah sebuah masjid di mana episod penelitian dikelilingi oleh sisi dan kamar banyak untuk akomodasi mahasiswa disebut portico. Dihuni oleh siswa masing-masing di satu negara. Ada galeri Hamin dan ruang depan dari Maroko, dan ruang depan Turki, dan ruang depan dari Sudan dan sebagainya. Al-Azhar siswa masih sampai hari ini mengambil gaji bulanan dengan studi mereka bebas dari wakaf keuntungan yang berhenti di Azhar siswa ilmu pengetahuan. Kepala sekolah dari para ilmuwan terbaik dan paling terkenal. Guru tidak mengambil di jantung Islam dibayar untuk pekerjaan mereka. Setelah peradaban yang telah berkembang dan membangun sekolah dan berhenti hibahnya, yang membuat gaji guru bervariasi sesuai dengan sekolah-sekolah negara besar dan kecil dan hibah. Tapi dalam hal apapun tidak cukup. Guru untuk menjalani kehidupan yang baik tidak duduk untuk mengajar, hanya melihatnya senat efisien. Sistem ini pertama di Islam. Syekh yang memungkinkan siswa untuk dipisahkan dari love dan membentuk sebuah episod khusus atau untuk mempercayakan sebuah seminar yang dipimpin oleh dia setelah kematiannya. Sekolah jenis ini cocok sekali untuk pengajaran Al-Quran dan interpretasinya, menyimpan dan membacanya, termasuk sekolah-sekolah untuk berbicara pada khususnya dan dari mereka yang paling sekolah jurisprudensi. Itu semua doktrin sekolah jurisprudensi sendiri, termasuk sekolah medis, termasuk sekolah untuk anak yatim. Al-Naimi dalam bukunya Mahasiswa dan dalam Sejarah Sekolah, salah satu ulama ahli hadis abad ke-10, nama sekolah di Damaskus, di mana hanya 7 sekolah dari Al-Quran dan berbicara di sekolah 16 dan Al-Quran dan berbicara bertiga bersama 3 sekolah. Adapun fikih Syafi'i 63 sekolah dan jurisprudensi 50. Hanafi ada 50 sekolah dan 4 sekolah jurisprudensi Maliki, dan Hambali sekolah jurisprudensi 11. Ini bukan sekolah medis dan ilmu-ilmu lainnya. Banyak lagi sekolah medis dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun fi'il, yaitu yang pertama qomatul madrasah, kedua ana yasmi sah, kedua ayyarja fil masai, keempat yajlis fil madrasah, kelima wa fihi ya Abdullah. Kedua yaitu al-isim mudzakkar wal isim muannats, itu ad-darasah, al-mudarasah, an-naimi, asy-syafi'i, al-khanafi, al-khambali, al-maliki. Adapun yang ketiga yaitu al-isim mufrad mutsanna al-jama', itu al-madrasah, al-ma'had, al-muslimun, al-Quran, al-ilmu. Itu keempat maf'ul bih, yaitu yang pertama mamna tasyabil yasbahul madrasah, ketiga tasbihal madrasah, yang keempat yaskanaha, kelima ya jazawna rawatib. Poin yang ke 5 yaitu fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Itu yang pertama, poin yang pertama yaitu ya'isha, kedua yaqdim, tiga tahtau, keempat afdal, kelima yazakkar
Yang kelima, yazala. Adapun yang terakhir yaitu al-mubtada wal khabar, yaitu thumma qomat. Yang kedua yaitu kanal kitab. Yang ketiga hukuntal madrasah. Sekian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.